Halo adik-adik Life Kids, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Cici percaya melalui ibadah online Life Kids yang kalian ikuti, kalian pasti diberkati. Kirimkan kesaksian kalian yang bisa membangun kehidupan teman-teman yang lainnya, atau ada permohonan doa yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi orang tua yang mencari informasi untuk anak-anaknya yang belum bergabung di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan dan bingung bagaimana caranya, yang pertama, kalian bisa mengumpulkan uang kalian dalam amplop atau masukkan ke dalam celengan yang bisa kalian buat sendiri dari kotak maupun kaleng susu yang tidak terpakai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ketika Life Kids kembali bisa beribadah di gereja, kalian bisa bergabung kembali beribadah bersama-sama sekaligus membawa uang yang sudah kalian kumpulkan dan masukkan ke dalam kotak persembahan. Atau yang kedua, minta bantuan orang tua untuk transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nantikan informasi selanjutnya melalui medsos yang dimiliki oleh Life Kids supaya kalian tidak tertinggal info-info lainnya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekarang saatnya kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo adik-adik. Selamat pagi dan senang sekali bisa ketemu adik-adik lagi. Gak terasa udah 1 minggu berlalu dan kita bisa ibadah bersama-sama lagi di hari ini. Wah, namun sebelum kita mulai ibadah kita, Cici mau ngucapin selamat dan congratulations buat setiap adik-adik yang sudah lulus dan juga naik kelas. Yeay! Kemarin kayaknya udah ada yang bagi rapot kan ya, udah tahu tuh hasil kelulusannya, udah ada yang tahu hasil kenaikan kelasnya gitu kan. Dan kita mau mengucap syukur sama-sama karena Tuhan yang sudah baik sama hidup kita, Tuhan yang menolong kita pada saat kita ujian, dan akhirnya Tuhan juga yang membuat kita bisa naik level berikutnya. Wah, Cici mau nyanyiin congratulations and celebration. Selamat buat adik-adik yang sudah lulus. Congratulations and celebration. Mari kita bersyukur kepada Yesus. Yeay. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang terima kepujian dan kemuliaan dari semua hasil yang kita alami hari ini. Wah, oke kalau gitu. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang seminggu kemarin, sehingga kami boleh dapat mengalami kesehatan, mengalami pemberkatan yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang sudah menuntun setiap kehidupan adik-adik Tuhan. Walaupun di situasi yang sulit, di situasi yang sukar pada hari-hari ini, tapi Tuhan ketika kami dan ketika adik-adik terutama bisa melewati masa-masa sulit, mereka bisa belajar di situasi yang sulit, mereka bisa mengerjakan ujian di situasi yang tidak enak, dan mereka juga bisa menikmati hasil yang terbaik Tuhan. Mereka bisa lulus dengan nilai yang baik, mereka bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Itu semua karena cuma Tuhan sendiri, kasih karunia Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan kalau sampai detik hari ini kami juga masih bisa beribadah online bersama-sama. Dan kiranya Tuhan Yesus yang sendiri menjamah setiap kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyaksikan ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah siap Tuhan untuk bernyanyi bersama, memuji bersama, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Yeay. Oke, kalau gitu sekarang kita akan nyanyikan satu lagu. Oke semuanya, adik-adik, Cici ajak bangkit berdiri dan kita akan semangat memuji Tuhan. Nyanyikan satu lagu ini, Tinggi Namamu Dipuji. Jangan lupa suara yang keras ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara
rohmu, rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, 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 oh. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Sama-sama adik katakan, bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Hanya namamu yang layak ditinggikan dan dipuji. Yeay. Terima kasih Lord. Thank you Jesus. Oke, dan sekarang kita waktunya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Cici Evi. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan lagu ini, lagu terbaru dari Live Kids. Dan Cici nggak akan sendirian, Cici akan ditemani oleh adik-adik dari kelas Madi yang sudah mengikuti challenge menyanyikan lagu baru ini ya. Cici udah lihat tuh di Instagram, udah banyak yang post juga dari Cici dan Koko yang lain. Guru-guru kelas Madi juga sudah post, dan akhirnya bisa terpilih adik-adik dari kelas Made yang akan nyanyi bareng Cici hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini, Ku Puji Kau Yesus. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan nyanyikan lagu ini ya, lagu baru ciptaan dari Koko Jamie. Terima kasih juga buat Koko Jamie yang sudah ciptakan lagu ini buat Live Kids. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati buat kehidupan Koko Jamie dan terus diperlengkapi lebih lagi. Kalau gitu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berfirman pada hari ini ke dalam kehidupan kita semua. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini sebagai bentuk penghormatan dan pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu meliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau
tadi kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cici Evi Magdalena yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Sekarang benar-benar fokus untuk menyiapkan hati kalian, menyiapkan pikiran kalian untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Cici sampaikan hari ini. Nah, hari ini kira-kira Cici akan cerita tentang apa ya? Nih, sadar atau tidak sadar di dalam kehidupan kita, pada kenyataannya ketika kita membuka mata kita dipertemukan atau diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Contoh nih, begitu kita bangun pagi, kalian buka mata, kalian pasti akan, di pikiran kalian sudah mulai muncul nih, hari ini aku bangun pagi setelah mandi, apa yang harus aku lakukan? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Setelah mandi, makan dulu. Setelah makan, kalian main games atau kalian mengerjakan PR, pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru-guru kalian. Pilih yang mana? Ya kan? Begitu kalian bangun pagi, kalian pasti diperhadapkan dengan pilihan. Kemudian, contoh lagi, kalian pengen makan pun kalian diperhadapkan dengan pilihan. Kalau mama masaknya 2 macam nih makanan nih, mau makan puyung hai atau makan capcay, yang mana yang kalian pilih? Iya, pasti ada yang capcay, ada yang puyung hai. Apakah itu salah? Enggak, itu sesuai dengan selera kalian dan keinginan kalian. Kemudian, ketika kalian selesai mengerjakan setiap kegiatan yang ada, kalian mau main games atau mau tidur? Pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Mau tidur atau mau main games? Ada yang pilih games, ada yang pilih tidur. Sekarang pilihan yang terakhir nih. Kalau kalian diperhadapkan dengan pilihan surga atau neraka, kira-kira mana yang kalian pilih? Ayo dipikir, yang mana? Pastinya semua pasti memilih surga, ya kan? Nah, kira-kira ada apa ya di surga? Setiap orang kalau diperhadapkan dengan pilihan antara surga dan neraka, pastinya mereka memilih surga. Ternyata surga adalah tempat yang paling nyaman, tempat di mana tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tempat yang tidak ada lagi yang namanya ada masalah, tetapi di sana penuh dengan damai sejahtera. Selain penuh dengan damai sejahtera, ternyata rumah atau surga adalah tempat di mana Tuhan telah tinggal. Lebih daripada itu, di surga nantilah kita akan mengalami perjumpaan dengan Bapa kita. Bapa yang selama ini kita sembah, Bapa yang selama ini kita puja dan kita puji di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, setiap orang pastinya memilih untuk masuk surga, tetapi tidak semua orang bisa masuk surga dengan seenaknya. Sebab apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak ingin hidup berdampingan dengan dosa. Sementara manusia itu penuh dengan dosa. Nah, untuk bisa masuk ke surga, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus rajin ke gereja? Enggak juga. Apakah kita harus rajin membaca Alkitab? Enggak juga, enggak bisa. Apakah kalau mama papa kita rajin beribadah dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga bisa masuk surga? Enggak bisa, itu juga enggak bisa. Terus dengan apa ya kira-kira kita bisa masuk surga? Karena manusia penuh dengan dosa, padahal Tuhan rindu loh semua manusia, semua yang diciptakan, semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Bapa kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Yuk kita dengarkan pujian dari adik kecil kali ini. Terus ku panggil Yesus,
kalian sudah dengarkan pujian yang dinyanyikan oleh adik kecil ini, bahwa Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Hanya orang-orang yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk hidup di dalam kebenaran, merekalah yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih daripada itu, setiap mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus masuk di dalam kehidupan mereka masing-masing, mereka bukan hanya sekedar percaya, tetapi bagaimana mereka harus hidup takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan. Artinya benar-benar hidup di dalam pertobatan, tidak lagi berbuat dosa. Contoh berbuat dosa itu apa aja, Ci? Melawan orang tua, masih tetap berbohong, masih tetap suka nyontek, masih suka nakal sama temennya, masih suka ngelawan sama ibu guru, masih suka ngelawan sama koko cici yang ada di live kit, itu juga dosa namanya. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diampuni dosanya dan dia akan menerima jaminan yang kekal, yaitu suatu saat nanti ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka pasti akan masuk surga. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kitalah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ada di antara kalian saat ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kalian membuka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi bagi setiap orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka masih tetap tinggal di dalam dosa, mereka pastinya akan masuk ke dalam neraka. Itu sudah dijelaskan dan ditulis di dalam kebenaran firman, sebab ini adalah kebenaran, bukan cuma sekedar cerita, tetapi adalah satu kebenaran yang dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk, nanti kalian catat di dalam Wahyu pasal 21 dan 22 menggambarkan atau satu kisah di mana keadaan surga, di mana surga itu begitu indah, begitu nyaman, begitu penuh dengan damai sejahtera. Kemudian kalau kalian mencari atau ingin melihat kebenaran di mana suasana neraka saat itu, pasti kebalikannya dong, ya kan? Kalau surga itu penuh dengan damai sejahtera. Sekarang kalau neraka itu pasti digambarkan penuh dengan yang namanya sakit, penyakit, siksaan. Kemudian ada api belerang di sana, ada api yang menyala-nyala. Lebih daripada itu, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan ketika seseorang pada akhirnya mengambil keputusan untuk tidak bertobat dan mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan menerima yang namanya penghakiman secara kekal. Yuk, kalian siapkan catatan kalian untuk cerita tentang neraka atau gambaran secara jelas yang akan kalian baca di dalam Wahyu 20 ayat 10. Yuk, nih coba kalian lihat di layar kaca kalian. Oke, sudah. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Kemudian tempat yang penuh dengan kegelapan dan ratap dan kertak gigi, itu artinya apa? Penuh dengan siksaan, kesakitan yang akan mereka rasakan di dalam apa nih, kita bukanya nih di dalam Matius 22 ayat 13. Ya, catat ya, Matius 22 ayat 13. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhanlah mereka yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan mereka yang tetap hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka yang akan nantinya menerima janji yang Tuhan sudah berikan, bahwa mereka suatu saat nanti ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang ada di dalam surga. Yuk,
teman-teman atau adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, biarlah saat ini kita tidak salah memilih. Kalau kita salah memilih ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak bisa diulang lagi. Tidak seperti yang ketika kita awal-awal Cici katakan, kalau kita salah memilih menu, kita bisa mengulangnya. Kalau kita salah memilih, contohnya mau main games atau mau bobok nih, kalau kita salah, kita bisa mengulangnya. Tetapi kalau memilih surga atau neraka itu tidak bisa diulang ketika kita nanti mengalami kematian. Oleh karena itu, jangan salah memilih. Saat inilah kalian harus memutuskan. Kalau kalian belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaranglah waktunya untuk kalian membuka hati, membuka pikiran kalian, dan mengundang Yesus masuk di dalam hati kalian. Cici akan berdoa untuk kalian, supaya apa? Kalian benar-benar membuka hati kalian dan mengundang Yesus dalam kehidupan kalian. Oke? Sebelum kita berdoa, jangan lupa nih, ada ayat hafalan yang perlu kalian baca, yang perlu kalian hafalkan, dan nanti kalian harus lapor kepada guru-guru kalian yang ada di grup WhatsApp kalian ya. Yuk, nih slide-nya, coba kalian lihat ayat yang akan kita baca bersama-sama nih. Sudah? Perhatikan. Ya, ayat hafalan kita hari ini Yohanes 14 ayat yang kedua. Bunyinya bagaimana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah? Oke? Sudah ya? Jangan lupa dihafalkan. Ya, yuk. Hari ini, sebelum kita akan menutup firman Tuhan hari ini, Cici akan berdoa untuk kalian. Untuk kalian yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalian mengaku sebagai orang yang istilahnya butuh pengampunan, butuh pertobatan, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, nanti Cici akan berdoa dan kalian akan tirukan Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan. Hari ini aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, bahkan menebus dosaku. Aku percaya bahwa Engkau telah bangkit dan penuh dengan kemenangan menyediakan tempat bagiku. Hari ini Engkau terus tinggal diam di dalam kehidupanku, di dalam hatiku, terus memimpin setiap langkah-langkah kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Cici Evi yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita sekarang tahu adik-adik bahwa surga dan neraka itu bukan tempat hayalan, tapi itu benar-benar real, itu benar-benar nyata. Surga itu ada, itu adalah tempat yang disediakan oleh Bapa untuk kita semua anak-anaknya, dan neraka itu juga ada loh. Itu adalah tempat kediamannya si iblis dan para pengikutnya. Dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan itu nggak layak untuk ada di tempat seperti itu, karena kita adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa kita, hanya supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Nah, untuk itu sekarang adik-adik, kita mau terus bangun kehidupan kita supaya kita bisa punya kehidupan seperti Kristus. Karena contoh kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau kayak gitu sekarang, karena kita udah mau berakhir nih ibadah kita hari ini, jadi sebelum berakhir, Cici punya challenge buat adik-adik kelas Madya hari ini. Apa itu challenge-nya, Ci? Challenge-nya gampang buat adik-adik yang suka desain, yang bisa gambar.
Nah, ini pasti pas banget nih buat adik-adik. Tapi kalau buat adik-adik yang, aku nggak bisa gambar, apa bisa ikutan challenge ini? Bisa banget, karena challenge ini adalah membuat poster, gambar ataupun tulisan, boleh ayat, boleh kata-kata mutiara yang berhubungan dengan firman Tuhan kita hari ini, yaitu surga dan neraka. Nah, contohnya seperti ini. Ya, atau contohnya seperti ini. Nah, adik-adik bisa desain dengan cara menggambar sendiri, bikin posternya dengan karya adik-adik sendiri. Pakai spidol boleh, pensil warna, krayon boleh, dihias boleh, terus nanti akan difoto, lalu kemudian diposting di Instagram atau Facebooknya adik-adik. Dan jangan lupa mention atau tag ke Facebook dan Instagramnya Life Kids. Atau adik-adik yang nggak bisa gambar, nggak bisa desain sendiri. Nah, adik-adik bisa pakai aplikasi untuk buat poster, template di Instagram, template di sosial media. Nah, jadi gampang banget kan? Kalau gitu pasti adik-adik semua akan rindu banget nih buat ikutan challenge ini. Oke? Nah, Cici tunggu ya buat postingannya hari ini. Dan jangan lupa captionnya harus caption yang memberkati. Jadi yang sesuai dengan desain atau gambar yang adik-adik mau sampaikan. Oke? Kalau gitu, selamat hari Minggu, Happy Sunday Kids. Dan jangan lupa terus tetap jaga kehidupan WPDA, doa sama Tuhan. Dan terus tetap juga koneksi dengan Cici dan Kokonya di sekolah minggu. Kalau ada masalah apa-apa, adik-adik boleh WA ke Cici dan Kokonya untuk minta didoakan. Oke? Kalau gitu, sampai ketemu ibadah minggu depan. Yeay!